Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laili Mafiro, NIM E2019-2224. Di sini saya akan mereview dan menanggapi tentang konsep dasar ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan mencapai falah. Falah adalah kebahagiaan secara zahir, yaitu secara lahir dan batin, yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ekonomi sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis, di mana ekonomi Islam ini dijadikan alternatif bagi setiap umat untuk mencapai kehidupan yang makmur dan mendapat ridho dari Allah. Dan untuk perbedaan dari ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam, perbedaan yang pertama yaitu ekonomi Islam ini bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan ekonomi sosialis dan kapitalis ini bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dalam ekonomi Islam itu ada kompetisi, di mana dalam berkompetisi dalam mencapai keberuntungan ini harus dikontrol dengan syariat Islam. Untuk ekonomi kapitalis ini terdapat kompetisi, namun kompetisi ini tidak ada batasan, namun yaitu secara bebas. Untuk ekonomi sosialis ini tidak ada kompetisi karena semuanya itu diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam ekonomi Islam ini pemilikan baik individu maupun umum ini sifatnya nisbi. Untuk ekonomi kapitalis, pengakuan pemilikan individu ini diakui secara bebas. Namun untuk ekonomi sosialis tidak ada pengakuan kepemilikan individu karena semuanya itu milik pemerintah pusat. Dalam ekonomi Islam ini memiliki kesejahteraan secara lahir dan batin dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis ini hanya mengandalkan jasmani belaka. Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip yang bebas harus terhindar dari maghrib, di mana maghrib adalah singkatan dari maisir, goror, dan riba. Di mana maisir adalah suatu transaksi yang seperti judi, sedangkan goror adalah suatu transaksi yang tidak jelas atau tipu menipu. Yang ketiga ini adalah riba. Riba itu sesuatu yang diharamkan. Nah, seperti penjelasan Bapak dosen tadi, secara garis besar riba ini dibagi menjadi 2, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Di sini saya akan menanggapi tentang riba, di mana riba yang saya ketahui itu ada 5 macam. Yang pertama adalah riba fadl, di mana riba fadl ini adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Jadi jual beli ini seperti barter. Jika barter dengan emas harus mendapatkan emas. Yang kedua adalah riba aliyat, di mana riba dalam jual beli yang terjadi dalam penukaran ini terjadi tanpa adanya kelebihan. Namun salah satu pihak yang terlibat ini meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan. Yang ketiga itu adalah riba nasi'ah, di mana riba nasi'ah itu tambahan yang disebutkan dalam perjanjian pertukaran barang sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. Yang keempat adalah riba qard, di mana riba qard adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang. Yang kelima yaitu riba jahiliyah, di mana riba ini merupakan penambahan utang lebih dari nilai pokok karena penerima utangnya itu tidak mampu membayar sesuai tepat waktu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.